Jadi ringkasan kita pada kita punya morning worship kemarin tentang buku Bit Alif Bay, di mana itu adalah kita bahas Abraham, cerita Abraham, di mana di situ kita tahu bahwa yang kita sudah pelajari kemarin, untuk supaya kita bisa menerima akan janji Tuhan, untuk supaya bisa peroleh itu kita harus ada namanya ujian dan pengorbanan, kan? Dan bahkan Menci kemarin sudah kasih saksikan contoh-contoh dari kita punya pengorbanan, dan masing-masing kita pasti dalam mengikut Tuhan ini ada mengalami pengorbanan juga, kan, dan mengalami banyak ujian. Dan di situ kita tahu salah satu ujian dari Abraham adalah dia keluar dari dia punya tempat tinggal, dari dia punya keluarga. Kan kenapa harus keluar, yang kemarin orang sudah pelajari? Karena Abraham itu supaya dia menjadi penjaga firman, kan, yang kita baca di buku Patriarch Prophet 126.1 itu. Nah, bagi kita yang di akhir zaman, untuk apa? Kenapa kita harus disuruh keluar? Nah, bagi kita yang di akhir zaman, kita disuruh keluar untuk melayakkan kita menjadi pekabaran 3AM, kan? Itu bagi orang yang di akhir zaman ini. Baik dari 7 partisipan dan juga yang ada di sana pun keluar dari baik dari orang punya keluarga ataupun orang punya tempat tinggal, salah satunya orang pergi ke country living, itu untuk orang melayakkan orang punya diri untuk menjadi pekabar 3 malaikat, kan? Nah, dan caranya kita harus pisahkan dari sanak keluarga dan teman-teman. Kenapa kita harus dipisahkan? Karena kalau saya ataupun saudara-saudara semua yang di Zoom tidak terpisah, itu akan menghalangi latihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk menjadi hambanya itu menjadi pekabar 3AM. Jadi kalau orang yang tidak memisahkan diri, terus bisa terhambat. Tuhan mau latih orang bisa terhambat kalau orang nanda terpisah dari orang punya sanak keluarga dan teman-teman. Jadi ini dia punya konteks yang nanda seimannya, dan habis itu kalau seiman kan bagus, kan, sama-sama saling menguatkan gitu. Nah, dan kita tahu Abraham lebih memilih untuk tinggal di antara orang asing, kan, daripada dia punya keluarga sendiri gitu. Dan bagi kita punya pilihan untuk keluar, tidak akan orang-orang mengerti, maka dan kelihatan aneh bagi orang-orang. Bilang, kenapa kan mereka orang keluar aneh sekali, ada keluarga bagus-bagus, begitu lengkap, suka berpisah-pisah. Itu bagi mata dunia, tapi kita punya pilihan ini dimengerti oleh mata kerajaan surga, kan, dan oleh keluarga dekat kita natural kita. Jadi orang punya pilihan pakai secara spiritual, dan bagi orang punya keluarga, mereka anggap orang punya pengertian secara spiritual dengan orang punya pengertian natural, jadi bertentangan otomatis. Nah, itu yang dikomparkan kemarin dengan cerita Abraham dan orang punya cerita di akhir zaman. Nah, dan Abraham ini dia keluar tanpa bertanya-tanya, kan, kepada Tuhan, dan itu adalah salah satu, dengan Abraham tidak bertanya-tanya, dia itu punya bukti bahwa dia itu percaya untuk keluar dan meninggalkan tanpa harus ada kasih jaminan lahiriah, karena Abraham percaya akan janji ilahi, bukan harus kasih napa kita kasih ini pengana asalkan yana menurut, tapi Abraham nanda tanpa harus begitu, dia tetap percaya dengan dia keluar dan meninggalkan tanpa harus ada jaminan lahiriah. Jadi yang selanjutnya yang kemarin juga kita pelajari bahwa yang Abraham alami ini bukanlah ujian yang ringan. Nah, itu dia. Nah, dan ini yang kutipan yang kemarin juga yang bagus. Tuh, God has spoken, Tuhan berbicara, and his servant must obey, dan hambanya harus menurutkan. The happiest place on earth for him, tempat berbahagia di bumi, for him was the place where God would have him to be. Apa itu for him was the place, tempat yang terbahagia bagi dia, dari tempat di mana Tuhan inginkan dia berada. Ah, itu dia, mantap. Terus kayak itu tulis ini. Nah, jadi tempat yang paling bahagia itu adalah tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Itu mantap sekali, Kang Mince. Batu di sini dibilang
Ini. Jadi kutip ini yang tadi kemarin yang itu ada kutip itu yang to God has spoken itu di PP 126.3 dan kutipan terakhir yang orang baca di paragraf 4 di mana yang banyak yang masih seperti Abraham dan orang punya cara kalau Abraham dipanggil kayak menderang masih bisa dengar suara Tuhan. Kalau sekarang dipanggilnya bukan lagi kayak sama yang kasih contoh itin bukan begitu lagi kan, tapi sekarang melalui ajaran-ajaran yang diberikan ataupun melalui tanda-tanda yang orang lihat atau yang terjadi itu orang punya cara dipanggil oleh Allah. Dan kalau orang sudah dipanggil di kutipan itu dibilang apakah orang berani untuk tinggalkan kita punya karir yang orang sudah peroleh dari maksudnya orang punya perjuangan untuk peroleh karir lalu pas dipanggil langsung pasti tinggal bisa berani untuk tinggalkan karir itu. Nah itu yang pertanyaan bagi orang. Dan yang berani tinggalkan karir ini yang sudah janjikan orang bisa kekayaan, bisa orang punya apa itu bisa dihormati karena kalau orang-orang tinggi kan pasti dihormati. Kalau orang tinggalkan itu siap dengan orang harus apa itu pasti nanda populer dia punya salah satunya ya toh kalau orang harus tinggalkan itu dan pasti saudara-saudara semua kalau bilang aku mau ikut Tuhan pasti akan melakukan ini dengan berani untuk tinggalkan karir kan yang menjanjikan kita punya kekayaan penghormatan karena dibilang di sini yang juga meninggalkan asosiasi yang cocok dan harus terpisah. Ini salah satu contoh pengorbanan dan ujian yang lagi kita hadapi. Dan Tuhan memanggil kita supaya tidak bergantung pada siapa-siapa selain Tuhan. Dengan kita harus tinggalkan kita punya karir, kenyamanan hidup. Ini Tuhan mengajarkan orang, seperti tadi kan, Tuhan lagi-lagi kita orang untuk supaya orang hanya bergantung kepada Tuhan. Dan kalau orang berlambat-lambat, kita ingat cerita di Lot kan, gimana Lot berlambat-lambat sehingga ada yang jadi korban, dia punya istri yang jadi tiang garam. Nah, ini juga akan jadi karena sejarah terulang kembali sebagaimana di zaman dulu kalau berlambat-lambat akan ada yang jadi tiang garam. Kalau kita pun berlambat-lambat untuk meninggalkan kita punya karir, keluar dari tempat yang menghalangi kita punya latihan dengan Tuhan, maka bisa saja ada dari kita punya keluarga akan jadi tiang garam. Dan orang semua pasti tidak akan mau kan untuk ada orang punya keluarga jadi tiang garam. Oleh karena itu, jika orang sudah mendengar panggilan, jadilah seperti Abraham, di mana Abraham ketika mendengar panggilan Tuhan, dia tidak banyak bicara ataupun bertanya pada Tuhan, dia langsung jalan. Dan itu adalah bukti dia percaya kepada Tuhan, dengan dia tidak mengharapkan jaminan lahiriah, tapi dia mengandalkan janji ilahi. Dan saya harap kita pun semua bisa mengikuti teladan dari Bapak Abraham. Dan saya teladan Bapak Abraham, dia Bapak orang percaya, karena dia sama dengan cerita yang terang sudah pelajari kemarin. Itu yang ingin bisa dapat lintaskan, biarlah sudah bisa mengikutinya dan bisa mengerti ya. Demikian itu yang kasih serahkan kepada Mice. Jadi sama Mice. Mari kita lanjut ya. Kita baca ini ya. The call from heaven. First came satu dua tujuh tiga satu tadi terdengar. Satu dua tujuh tiga satu dua tujuh.
Kita baca sama-sama. Panggilan dari surga pertama kali datang kepada Abraham ketika dia tinggal di Ur Kasdim, ya. Jadi panggilan pertama dari mana? Ur Kasdim, kan? Di dalam penurutannya dia pindah kemana? Haran. Lalu waktu dari Ur Kasdim ini banyak keluarga dari family-nya yang bergabung sama Abraham, boleh? Jadi ini orang yang ikut-ikut rame ikut kan? Nggak mau ketinggalan kan? Betul? Keluarga ayahnya kan? Nah, tapi orang-orang yang ikut keluar ini bawa mereka apa? Punya apa? Idolatry. Betul? Sehingga mereka menyatukan idolatry ini dengan worship of God. Jadi gini, men. Mereka sampai sejauh ini papanya punya keluarga ikutin dia gitu loh. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim banyak yang ikut juga gitu, men. Bisa? Banyak yang ikutin dia keluar juga, boleh, men? Nah, tapi mereka bawa mereka punya idolatry, nggak mau ditinggalkan. Ya. Jadi waktu mereka pindah ke Terah, ya kan, banyak idolatry yang ikut kan, ya. Ke Haran, betul, men? Haran boleh, Haran. Ya. Nah, di sini Abraham tinggal di situ sampai kematiannya Terah, betul? Terah itu DPR. Nggak papanya Terah itu, oke? Tetapi dari bapaknya punya kubur, dia dengar lagi suara Tuhan untuk menyuruh Abraham maju lagi. Ya. Dia punya brother namanya Nahor, ya, dengan keluarganya mengikat dia punya rumah dengan mereka punya idols. Ya. Jadi brothernya juga ikut kan? Terah pas papanya meninggal, ternyata benar banyak yang masih memegang idolatry kan di situ di Haran. Lalu di antara Sarah suami istri dari Abraham hanya Lot, ya. Anak dari Haran semenjak dia yang sudah lama mati memilih untuk berbagi pengalaman kehidupan dari pengembara bapaknya. Bapak-bapak yaitu Bapak Abraham. Ya. Jadi Lot ingin ikut Abraham kan, memilih kehidupan yang menurut Tuhan lah gitu dia. Ya. Namun sangatlah besar kelompok yang keluar dari Mesopotamia dulu ya, dari Ur Kasdim, oke? Abraham ini punya banyak domba, punya banyak kekayaan dari timur, dan dia banyak sekali hamba-hambanya ya, dan pengikutnya banyak sekali. Ini Abraham. Kaya sekali. Ya. Jadi gini, Iya, Mem, silakan. Kan panggilan pertama itu Abraham dia dari Ur Kasdim ke Haran. Kan? Betul, ke Haran dulu. Nah di Haran itu, tapi yang keluar juga itu kan punya keluarga, keluarga apa, itu bawa orang punya berhala. Betul. Jadi dia tinggal di sana sampai ke papa meninggal kan? Iya. Setelah itu meninggal dapat panggilan lagi. Betul, untuk keluar lagi. Untuk keluar dari Haran, dan yang di situ cuma ikut ya ponakan itu ya. Ya, Lot. Dan orang kemana ya? Mau baca lagi di sini. Lot itu di keponakan sih. Iya, betul. Itu saudara Nahor tadi. Iya, brother Nahor. Tapi Nahor tinggal kan di Haran.
Ada orang yang ikut-ikut yang bawa air filter itu tinggal di di Haran, Haran. ya, yang ikut keluar tapi pas bawa adalah itu ketinggalan di Haran, toh? Ya. Dan Abraham ini banyak servant ya, dan pengikut-pengikutnya yang nggak disebutkan. Jadi dari keluarganya cuma kecantol Lot aja, betul? Sama seistrinya. Bayangin sedikit nggak ini? Sedikit sekali ya. Jadi jangan harapkan banyak untuk akhir zaman pula. Dia pergi dari tanah ayahnya dan nggak pernah kembali atau balik-balik atau nggak pernah kembali? Nggak pernah kembali sama sekali. Sekali keluar, saya nggak akan pernah kembali kan? Never to return, dia bilang. Dia mengambil semua yang dia punya, ya. Terus kita yang ini aja yang penting-penting. Di antaranya yang and the soul that they gotten in Haran. Di antara ini semua banyak yang dituntun untuk mempunyai pikiran yang lebih tinggi daripada untuk melayani kepentingan diri. Ya. Sementara mereka tinggal di Haran, Abraham dan Sarah telah menuntun orang-orang untuk menyembah dan melayani Tuhan yang benar. Ya. Di sini mereka mengikat diri mereka untuk meletakkan diri mereka kepada rumah tangga bapak leluhur mereka, dan mereka menemaninya ke tanah perjanjian. Ya. Jadi sementara mereka keluar, ya, orang-orang yang keluar itu mempunyai pemikiran yang lebih tinggi daripada kepentingan diri mereka sendiri. Bisa itu, saudara-saudara? Jadi orang yang keluar itu udah punya penilaian sesuatu yang lebih tinggi pasti daripada melayani diri. Karena kalau di Ur Kasdim artinya semua kepentingan diri bisa terjadi kan. Kalau keluar kayak nggak ada kepastian, tapi ada consider itu punya pemikiran yang bisa lebih tinggi daripada melayani diri di Ur Kasdim gitu ya. Dan yang dilakukan Abraham dan Sarah ini, dia selalu worship dan menyembah Allah yang benar. Ini dia. Oke. Jadi selama perjalanannya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dia selalu mau di Haran, mau di mana saja dia lakukan, yaitu menyembah, worship, and service the true God. Atau selalu buat penyembahannya. Dan itu pun menuntun orang lain untuk menyembah Allah yang benar. Itu yang mereka lakukan. Oke. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Bagus banget buat cerita Abraham ya. Father of faith. Oke, lalu dibilang tempat yang mereka diami pertama, mereka tarry pertama di mana? Sikem kan? Sikem. Lalu kita mau baca aja langsung. Disitulah Abraham bertenda, oke? Bertenda di Sikem. Pertama kali. Yang habis keluar dari Haran mah, dia di Sikem. Ya. Di Sikem. Ya. Tetapi ini penyembah Jehovah, ya. Coba saya mau lihat Indonesia-nya.
Ini dia. Bagi-bagi aja. Oh, ini. Nah, ini dia. Jadi ulang ya. Jadi dia terit di Sikem, jadi keluar dari Haram, terit di Sikem. Lalu Abraham buat dia punya perkemahan. Oke? Tetapi penyembah Yehova ini, atau Abraham ini, mempunyai sebuah bayangan tebal yang bersandar pada bukit perhutanan dan darataran yang banyak buahnya. Ya, karena orang Kanaan tinggal di mana? Di tanah perjanjian, betul? Ya. Abraham telah mencapai tujuannya dengan pengharapan untuk mempunyai suatu tanah yang suatu tanah, tapi sekarang tanahnya ini sudah di apa ini namanya? Dipunyai ya. Direbut lagi, ditempati gitu loh ya, oleh bangsa-bangsa asing dan banyak sekali idolatry. Wow. Jadi itu tantangannya sekarang. Waktu sampai mau lihat Kanaan, ya, waktu dia tinggal di Sikem kan, itu sudah dekat sama Kanaan kan. Tetapi di situ banyak orang penyembah berhala gimana, ya kan, Mas ya. Jadi ya. Di situ ada altar dewa-dewa palsu, pengorbanan manusia disembahkan. Waduh. Ya. Jadi ini kayaknya, Tuhan yang benar nih. Apakah di sini Kak Chen banyak sekali kesempatan Abraham untuk ragukan janji Tuhan, Kak Chen? Iya, Ce. Kan, kok pakai ada penyembahan berhala kalau Tuhan sediakan tanah, kita keluar dari tempat yang banyak berhalanya di Mesopotamia, masa sekarang idolatry lagi, betul nggak Kak Chen? Kan? Iya. Ya, lanjut lagi ya. Tapi dia sementara dia bergantung pada janji-janji Tuhan, ya, itu bukan sesuatu hal yang enggak stres gitu ya, kayak enggak dikelilingi dengan apa namanya, sesuatu yang banyak pertanyaan gitu loh. Ini benar, ini betul kan? Mau Tuhan kasih tanah yang tempat di mana orang-orangnya korbankan manusia, anak-anaknya dikorbankan. Gimana Kak Chen? Ya. Saya puji terus nggak Kak Chen? Kehidupannya waktu keluar. Kamu percaya? Ini kayaknya banyak lihat ya. Lalu muncul kepada Abram. Kepada kamu punya benih, ini tanah diberikan kepadamu. Jadi dengan keraguannya Tuhan muncul lagi. Ini tanah memang buat kamu. Jadi tanahnya atau orang-orang gaya hidupnya yang mau dikasih? Tanahnya kan? Yang perjanjian kan? Ya. Apakah Abraham tanya? Tapi apakah banyak pertanyaan atau oke, Tuhan bilang pasti ada suatu cara. Nggak tahu gimana cara Tuhan. Orang-orang ini pasti nggak ada lagi, betul nggak Kak Chen, gitu kan? Ya. Iya. Dia punya iman dikuatkan dengan Tuhan, perkataan Tuhan ini ya, jaminan bahwa kehadiran ilahi ada bersama dia, ya. Lalu dan dia itu nggak akan ditinggalkan gitu ya kepada orang-orang jahat, ya. Dan dia di situ buat altar, ya. Dan dia masih jadi pengembara ya. Ya. Dan dia sekarang dari Shechem pindah ke tempat dekat Bethel. Ya. Pindah lagi.
Jadi pindah-pindah ini Abraham ya. Dan di situ dia buat altar dan dia memanggil nama Tuhan. Wow. Ini kayaknya kutipan terakhir yang gitu. Kita dikit-dikit aja ya baca-baca ini. Bagus soalnya. Terus kita mau belajar King of the South kita kemarin ya. Abraham ini adalah teman Tuhan. Dia meninggalkan kita contoh yang sangatlah mantap gitu ya. Yang layak untuk dicontoh. Karena dia punya kehidupan adalah kehidupan doa. Ingat ini ya saudara-saudara. Kehidupannya kehidupan doa. Apakah kayak Enok ini kan? His was a life of prayer. Jadi kehidupannya nggak tanpa doa. Setiap perjalanannya dia tanya sama Tuhan. Keraguan dia tanya sama Tuhan. Semua tanya sama Tuhan. Tuhan maunya saya apa ya? Walaupun bertentangan dengan akal sehat, nggak masuk akal, dia tetap jalan apa yang Tuhan inginkan. Okay? Karena kenapa dia disebut life of prayer? Karena di mana saja tendanya berada, ya, di samping tendanya selalu dibuat altar, ya, dan dia dipanggil dan memanggil seluruh perkemahannya untuk adakan pengorbanan pagi dan petang. Wah, mantap nggak ini, Abraham? Dia panggil semuanya, ayo kita buat korban pagi dan petang, ya. Dan ketika dia berpindah, dia punya altar masih ada, betul? Dan dalam beberapa tahun, ya, banyak orang Kanaan yang menerima instruksi dari Abraham. Ya. Dan ketika mereka lihat altar ini, mereka tahu, oh pasti Abraham pernah ke sini, bayangkan. Dan ketika dia punya tenda, dia perbaiki altar, dan dia juga menyembah Allah yang hidup. Jadi apakah saudara-saudara, kalau pilihan kita Om Konyek, kalau hari ini kita pilih untuk memang menyembah Tuhan, apakah kita punya contoh akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, kan? Om Konyek? Ya, betul deh. Walaupun dia punya dampak bertahun-tahun kemudian, nggak tahu. Asal kita setia aja, bikin apa yang benar. Contohnya di morning Abraham buat pengorbanan pagi dan petang, kan? Dia lakukan dengan setia. Dan itu untuk apa? Bukan untuk dilihat orang-orang di semua tendanya, pasukan tenda, enggak. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia itu temannya Tuhan. Jadi aja saudara. Jadi motifnya bukan gini, oh supaya mantap, dilihat semua anggota kemah saya adakan pagi dan petang, nggak ada motifnya begitu. Karena dia lakukan itu, dia kumpul dengan semua yang tenda pagi petang, karena Abraham adalah temannya Tuhan, friend of God, ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Oke, ya. Satu kali lagi ya. Ini bagus nih. Kayak iya, jadi kayak temen itu kan orang kalau temen suka ngobrol kan. Nggak mungkin kita temen sama Itin, tapi kita jarang kali ngobrol sama Itin. Kata teman itu dibangun atas obrolan. Begitu juga dengan Tuhan yang kita tahu. Kalau kita temennya Tuhan atau Tuhan temen kita, pasti kita sering ngomong kan. Nah, jadi kata sering bicara itu yang dibilang doa kalau dengan Tuhan. Kalau manusia kan nggak mungkin kita doa sama manusia. Tapi kita bicara, komunikasi. Itu artinya teman. Itu yang kita lihat dari Abraham punya pengalaman. Jadi idolatry itu kan semua benda mati kan. Tapi orang mau menyembah dengan harap berkomunikasi dengan berhala-berhala itu. Barang-barang, alat-alat. Mereka pikir itu bisa menolong mereka kan. Di zaman dulu ya. Dan di zaman sekarang juga spiritnya sama. Bisa mengerti nggak sama kita? Kayak contoh ya, orang bicara sama mobil. Sebenarnya kita bisa lihat ya, kita bisa lihat banyak orang yang berhalakan mobil yang mewah gitu istilahnya, karena apa? Kayak orang mau pegang aja udah nggak boleh gitu misalnya. Udah kayak aduh.
takut mau, ya kita nggak bilang salah ya, artinya kalau mau jaga barang bisa, tapi sudah berlebihan. Bisa lihat nggak seperti itu di zaman sekarang. Dan itu dia lebih banyak berkomunikasi dengan mobil kan. Contoh mobil yang kita ingat, kita lihat. Itu aja sih. Mobil. Berarti itu berhala juga. Berhala tuh. Itu berhala ya. Berhala ya. Apa saja yang membuat kita nggak berhubungan dengan Tuhan berhala kan? Saudara-saudara. Mau apa? Dari manusia, Mau pekerjaan, ya itu dia. mau karir, pendidikan, semua itu berhala. Oke, saya mau tanya, artinya kalau melihat dia punya jalan cerita ini, Abraham ini dikelilingi oleh idolatry, ya, dikelilingi oleh penyembah-penyembah berhala manusia di zamannya. Artinya mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Nah, kalau kita pindahkan ya, kita konversi untuk kita punya zaman sekarang, di mana ini generasi paling jahat, generasi 4 ini, kita sudah belajar, 4G ini paling jahat. Artinya sedikit lagi mereka akan dan kita sudah tahu bahwa ketika cawan mereka penuh, maka terjadi ruin. Ya. Ruin itu kebinasaan. Dan kita tahu kebinasaan itu ya. Oke, kita sudah belajar itu. Artinya, kalau kita dikelilingi oleh penyembah-penyembah berhala ini, makanya seperti yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Itin tadi itu, bahwa kita tidak dengar suara dari atas lagi. Itin jangan makan ikan. Itu tidak dengar seperti itu lagi. Tetapi Itin tahu informasi jangan makan ikan ini dari mana? Dari roh nubuat. Gitu. Iya. Jadi sudah bukan lagi ada suara dari ujung Poncengke di atas ini. Ini kan saya asal di bawah Poncengke, jadi saya bilang. Atau ada dari ujung pohon kelapa di atas ini. Ada bateria. Konyep jangan makan ikan, contohnya begitu. Tidak. Tetapi kita Bible study, lalu kita tahu doktrin yang benar, lalu kita buat itu contoh bergaul dengan friend ya, dengan Tuhan seperti itu. Jangan sudah tahu doktrin tidak boleh makan ikan, tapi makan ikan. Contohnya begitu. Ya, dengan alasan berbagai macam. Artinya jangan dengan alasan yang bermacam-macam bahwa itu masih halal. Ingat, Abraham punya terang dengan seorang presiden truth sekarang belajar. Seorang presiden truth punya terang lebih besar daripada Abraham. Ingat ini dulu. Ini prinsip. Ini prinsip. Jangan bilang Abraham punya terang lebih besar daripada kita. Tidak. Abraham tidak pernah membaca kisah Yakub dan Esau, tidak pernah. Karena Abraham sudah mati lama. Itu kan anak Ishak. Ishak saya tidak tahu. Ishak cuma sampai di memberkati Esau. Ini contoh ya. Tetapi seorang pelajar nubuatan, Alkitab Roh Nubuat yang namanya Present Truth, membaca Alfa dan Omega jilid 1 sampai 8 dan semua yang lain-lain, punya terang lebih besar daripada Abraham dan bapak-bapak. Makanya Ellen White bilang apa? Pengalaman Israel sedikit bagi mereka, besar bagi kita, betul. Karena kita punya terang itu lebih besar. Israel punya terang yang besar itu cuma haram dan halal. Itu saja. Mereka punya terang itu cuma tahu itu saja. Tetapi untuk pelajar Present Truth di akhir zaman ini, punya terang berlipat ganda daripada mereka. Sudah lebih besar daripada semua ini. Ya. Dan kalau tidak hidupkan ini, kamu sama seperti Kapernaum yang cuma kalau terang ini diberikan kepada Sodom dan Gomora akan ada sampai saat ini. Ya, itu artinya orang Advent kalau tidak dengar instruksi Alkitab Roh Nubuat, maka Sodom dan Gomora akan masih ada sampai saat ini. Ya, seperti itu. Dan kalau terang ini diberikan kepada mereka jadi bertobat. Dan kita tahu Sodom dan Gomora itu salt ya.
Itu Saud. Dan itu kalau sampai mereka masih ada sampai saat ini dengan terang yang dimiliki oleh kita lah, taruhlah kita ya, kita. Mereka sudah lebih. Jadi artinya Abraham setia dengan punya terang yang kecil itu. Itu setia dengan terang yang kecil itu. Walaupun cuma satu, walaupun cuma menyembah bikin ini, dia setia dengan bikin mesbah, bikin altar, bikin mesbah. Dia setia dengan itu terus. Tapi kita harus juga sekarang ini sudah belajar Hawa, sudah belajar Abraham, sudah belajar Nuh, sudah belajar Lot, sudah belajar Ishak dan Esau, sudah belajar semua rekaman semua kaleidoskop, semua yang ada di firman Tuhan dari sejak awal sampai akhir kita sudah sementara ini kita gali. Nah, oleh karena itu kita punya terang lebih besar. Jadi kita tidak bisa samakan terang Abraham dengan terang kita. Ya, walaupun dia punya prinsip sama. Prinsipnya sama, yaitu menurut saja. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa. Ada ini saya mau tambahkan bahwa Abraham punya terang mungkin satu. Kita di SOTV atau di mana saja punya terang sudah 10. Ya. Tetapi ya Abraham betul-betul menjalankan yang satu itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi begitu. Artinya kita tidak bisa mau beralasan lagi sekarang, ya. Tidak bisa beralasan lagi. Kalau dengan cara ini kita tidak bisa beralasan lagi. Ya, kita sudah belajar ya. Kita tidak bisa beralasan lagi. Selain ya kita tunduk dan kita ikut saja apa yang memang ini yang diinstruksikan Alkitab membuat buat kita. Ya. Ya. Oke, itu mungkin saya tambahkan seperti itu. Ya. Oke. Ya. Halo. Silakan. Bapak Alex, Cece. Silakan. Halo. Bisa dengar? Halo. Ya, Mama Soisa bisa dengar. Oh, ya. Ini bisa dibilang berhala itu bisa dibilang contoh ya. Sekarang kita ada di country kan, di jalan sempit ini. Ila itu bisa dibilang karakter kita. Contoh, oh saya ini masih marah-marah gitu. Atau, oh saya masih sumbu pendek. Bisa gitu, Cece? Karena kita lihat seperti yang tadi dibilang Bapak Alex, Koko Rey, itu mungkin tidak ada lagi ya. Tetapi bagaimana dengan katorang yang lagi berjuang mau taklukan daging ini, apakah itu salah satu ilah katorang harus tinggalkan? Betul. Ketika kita layani daging, kita sedang nggak melayani Tuhan, kan? Kata Mama Soisa. Iya. Iya. Makanya idolatry kan di depannya ada I, kan? Atau I. I itu saya. Jadi penyembahan terbesar itu bukan sembah patung ini, tapi saya selalu layani diri saya. Itu dia. Betul itu maksudnya. Jadi kan semakin sempit kan jalannya. Gitu. Bisa ya, saudara-saudara? Oke. Kayaknya itu aja karena kalau mengerti. Mama Soisa ada tambahan lagi, silakan kalau masih ada. Oh, belum, Cek. Belum keluar saya. Oke, makasih Mama Soisa contohnya. Oke, saudara-saudara, kayaknya yang Abraham situ aja dulu, nanti besok kita lanjut lagi ceritanya ya, gimana dia. Karena yang habis ini kita mau masuk yang dia pergi ke South. Ya, perjalanan ke South, kan Kak Jen? Kemana Kak Jen ke South itu Kak Jen? South kemana Kak Jen? Ke Padan Aran dulu ya. Hah? Gimana? Ke Padan Aran pertama. Habis ini kita, kan tadi kan sudah ke South, ke Haran, ke Sikem, sudah ke Kak? Iya. Bethel, ya kan Kak? Tadi kan dia ke Haran, terus habis itu keluar lagi dari Haran ke Shechem, itu kan sudah dekat banget sama Kanaan kan? Tapi dia di situ kan, terus dia pindah lagi ke Bethel, terus sekarang dia perjalanan menuju selatan. Kalau ke selatan kemana Kak? Ke arah mana itu? Ke arah Mesir. Itu pelajaran kita kan Kak? Oke, bisa ya ikuti ya tentang cerita sedikit tentang Abraham ini. Besok kita lanjut lagi sedikit ceritanya tentang bagaimana perjalanannya ke selatan. Oke?
Ya. Jalan tadi itu menuju ke Mesir dulu baru boleh ke Kanaan. Iya, karena kan putar dia. Karena masih banyak idolatry kan. Jadi dia ke Betel dulu, jadi jalan-jalan dulu dia. Jadi nggak langsung ke Kanaan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau belajar tentang kita punya King of the South. Yang pelajaran kemarin. Jadi saudara-saudara, kita udah belajar bahwa King of the South ini ada di Daniel 11 ayat berapa, Om Konyet? Time of the End ada di 11 ayat berapa? Halo, Dek. King of the South mulai di ayat mana? Time of the End-nya? 11.40. Nah, A atau B? Kita lihat kelas. Kan ada A dan B, dah kan? Ya. Yang mulai duluan A atau B? Kalau dari huruf yang mulai duluan A atau B? A. Ya, A, Dek. A. Oke. Ya, A. Dan kita tahu 40A ini adalah South menyerang North kan, Om Konyet? Ya. South menyerang North ini. Ya. Lalu kita tahu ada time of the end apa setelah itu, Brother Alex? Habis 40A time of the end-nya habis itu apa? Ayat berapa time of the end-nya setelah 40A? 40B berarti. Apa yang terjadi di situ? Giliran North serang South. Tuntas atau enggak? Ini tidak tuntas. Sampai leher atau kepala? Sampai mana? Sampai kepala atau leher? Yang 40A itu sampai kepala. Ya. Kalau yang ini sampai leher. Leher. Hmm. Jadi apakah Brother Alex lihat South terus di sini? Ada South-nya semua kan ayatnya Brother Alex? Halo, Iya. ada South semua kan? Karena kita belajar ini kan King of the South, kita harus lihat South kan? Lalu ayatnya kita tanya yang lain aja kan? Alex, kita mau tanya sekarang sama Ya, oke. Kita mau tanya sama Kak Rejoan. Ketemu di mana lagi yang ada South-nya Kak Rejoan? Kita mau kasih tahunnya 1798 1989. Jadi ini pertanyaannya, kita lihat South di mana saja gitu loh. Tahun atau ayat ya? Ayat boleh, dia punya waymark, ada juga. Setelah 40B, kakak lihat South lagi di ayat berapa? Di Daniel 11. Kalau 40A ini sama dengan ayat berapa, Kak Rejoan? Daniel 11 ayat berapa? 11 ayat 2.
Ini yang pepesi luka parah kan? Dia sampai masuk ke dalam itu di Daniel 11 ayat apakah bisa ada yang bantu mungkin? Ayat berapa? 7 sampai 9, C. Mantap. 7 sampai 9 ya. DC. Betul. Terus kalau yang 40B ayat berapa? 10 sampai 10 kan? Daniel 11 ayat 10. Jadi habis itu Karejoan ayat berapa? Kalau habis 7, 9, 10 habis itu ayat 11. nah, itu mark apa Kak Joan? Sorry. Web 11. Midnight. Kak Rejoan setuju midnight 11. Iya, C. Ini Daniel 11 ayat 11. Ayat 11. Nah, siapa serang? Apakah Kak Rejoan melihat ada shout nggak di sini? Itu yang Obama ya, C. Iya, betul. Obama di sini. Tapi dia punya karakter ya. Ada Obamanya lagi. Apakah ada shout-nya aja, Kak? Nggak usah ingat Obamanya, nggak apa-apa. Apakah Kakak pas baca 11 ada King of the South-nya? Ada, C. Ada kan? Tetapi siapa serang siapa, Kak? North serang South atau South serang North? North serang South. North serang South. Apakah Kak Ray juga setuju North serang South? Halo? North serang South atau South serang North? Boleh dibaca Alkitabnya ya, kalau ini. Putus ya Karya. Halo, C. Ya, Oma. Boleh kita bertanya? Boleh, silakan. C, kemarin kan ada waktu kapan, hari Jumat ya? Kamis. Itu yang pertanyaan-pertanyaan itu dan C. Kan? Nah, di sini kan Cici bilang 1140A ada South-nya kan? Dan 1140B. Yang pertanyaan yang gini dan C, yang ada unsur 11.8 di ayat mana? Nah, kenapa ayat waktu tolong jawab 1140B itu dia tidak ada unsur South ya? Ritual South. Unsur Sodom, Oma. Oh, yang spesifiknya. Terus jawabannya kenapa 1140 itu masuk? Padahal kan 1140B bagian dari 40 kan? Kalau 40A itu kan ada dua kan? Kalau yang di ayat mana yang ada unsur Sodom pertanyaannya kan? Jadi 40B nggak dipakai karena 40B itu kan USSR. Nah, USSR ini nggak ada unsur Sodomnya, Oma. Dia itu lebih ke arah Mesir. Begitu. Oh, iya. Karena USSR-nya, Kang. Ya, betul. Nah, kalau 40A itu kan Perancis, Oma. Kalau Perancis, apakah benar-benar unsur Sodomnya kental, toh? Tapi waktu itu kan orang sudah establish bahwa yang ininya bahwa yang orang bilang yang North serang itu yang dia buta, jadi dia serang siapa aja, yang penting ada bau-bau itulah gitu. Jadi kalau mau di paling bau, Oma, misalnya ini ya, kan 40A, dia punya South kan Prancis. Ya. Nah, 40B, dia lebih ke arah, ini kan USSR. Nah, dia lebih ke arah di sini
walaupun dia juga spiritual kan, spiritual, tetapi dia baunya itu lebih bau Egyptnya Oma daripada bau Sodomnya, boleh? Kan dia kan komunisme kan? Iya. Dia benar-benar kayak benar-benar nggak percaya Tuhan sekali gitu. USSR Om. Karena dia unsur Sodom aja kan Oma, bukan dua-duanya gitu loh. Sangatlah kenal Sodomnya mana? Kalau di Perancis kita sangat lihat dia sangatlah Sodom. Betul? Nah, terus kan jawabannya ada 12:4. Nah, 12:4 itu lihat di mana ya unsur Sodomnya? 12:4 itu kan di situ ada time of the end kan Oma, dan kita tahu 40A sama dengan 40A, dan 40A ini apakah ada Prancis Oma? Jadi kita boleh masuk. Jadi 12:4 itu sama dengan 40A gitu. Betul. Oh, 40B enggak masuk ya di 12:4. Karena di situ kan unsur Sodomnya nggak ada Oma, tapi karena dia time of the end, karena kita reasonnya dia masuk bisa 40A, jadi bisa. Ini kan. Maksudnya 12A ini lebih spesifik sama dengan 12A, 1140A. Kalau dari unsur Sodom dilihatnya ya Oma. Oh. Kalau 40B ya. Iya Kak Chen, silakan. Bukannya 12:4 itu 1798 ya? Dia lebih ke 1798. Oh iya. Oh, kalau iya itu tak terima, Ce. Kalau lebih ke 1798, iya. Bukanya 1798. Nah, tapi kalau misalnya dibilang kan 40B time of the end juga ada buku dibuka, nah gitu. Buku dibuka di zaman kita. Nah, ini kembali lagi. 1989 ya. Lihatnya yang unsur Sodom, boleh Kak Cem? Oke, Ce. Itu dia. Jadi mantap itu reasonnya, ini 1798, tapi pas orang bilang, loh, katanya kita establish 1908 juga buku dibuka, gimana itu? Oh, kita kembali lagi ke pertanyaan. Kita cari time of the end yang benar-benar kelihatan unsur Sodom. Unsur Sodomnya. Oke. 4 dan 17. Boleh? Oke. Makasih ya, Cen dan Cece. Ada pertanyaan tentang ujian kemarin, boleh kan? Apakah ada pertanyaan lagi kayak Oma Alin tadi? Penting sekali itu kalau belum mengerti ya. Bagaimana saudara-saudara? Kalau kita nggak mengerti begini. Yang mana Mem? Yang belum mengerti. Kita habiskan ini dulu ya. Tadi midnight apa? Midnight mana? Itu South Serang North, Ce. Nah, itu Kak Joen, betul. Tuntas atau enggak serang North-nya, Kak Joen? Enggak tuntas. Enggak tuntas, mantap. Mem Olsen enggak tuntas ya, karena Amerika masih ada ya. Oh iya. Nah, mantap. Ini yang kita mau tanya. Oke. Ini pelajaran kemarin sampai sini dulu, kita mau kita ambil. Ini, ya, silakan ya. Soalnya kita udah lihat-lihat kita rasa jangan. Iya, silakan Mem. Di 1798 dia tuntas sampai kepala. Kenapa di 1989 dibilang tidak tuntas lagi, cuma sampai leher kan? Halo? Itu kayaknya. Cici putus. Betul itu. Halo. Sorry, putus. Bagaimana saudara-saudara? Apakah pertanyaan-pertanyaan kemarin itu udah jelas belum itu kemarin? Yang kita itu aja yang. Bagaimana yang lain? Ada yang mau diulang? Mama? Tuh, siapa saja? Coba pertanyaan nomor berapa yang mengenai angka-angka itu? Memang waktu itu saya ikut, tapi ya kebetulan baterai saya juga
terbatas. Oke, mantap. Begitu betul. Jadi angka itu juga saya memang waktu itu sempat saya jawaban terakhir saya tuh ada 43, 44, 45. Apakah jawaban itu yang benar kah? Itu sudah pas habis saya chat ke Bobby langsung plak, matilah aku. Saya bilang sudah. Nah itu jadi coba mungkin atau saya punya jawaban itu salah atau ada yang mau di ini lagi. Jadi waktu itu saya punya jawaban tuh 43 itu Presiden Bush Junior, 44 adalah Obama, dan Obama 44 juga 8, 45, 9, 89 juga ada di situ. Dan juga 44 itu Image of the Beast. Nah, Image of the Beast itu adalah selatan, itu Image of the Beast-nya itu adalah Sodom, karakter Sodomnya. Ya. Lalu 45 itu yang akan injak-injak 46 dan semua itu. Tapi ya saya penjawaban tuh 43, 44, 45. Itu jawaban itu yang saya sempat chat ke Bobby. Coba itu mungkin itu benar, saya mau cek dulu. Saya mau cek satu soal itu saja. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Maribel ya, yang keyboardis. Oke, jadi pertanyaan kemarin di angka-angka mana? Di angka-angka mana yang ada unsur Revelation 11:8. Termasuk 40 juga, saya ada waktu jawab 40 juga. 40 juga. 43, 44. Oke. Jadi pilihannya adalah A 44, B 45, C 42, D 43, E 41, F 40. Nah, ini kalau kita lihat angka-angka ini langsung ingat apa? Presiden, oke? Betul, Brother Alex, presiden. Nah, 11:8 ini South atau North, Brother Alex? Kalau ngomongin 11:8, South atau North? Ini South ya. South ya. Oke. Nah, di USA kita tahu suatu kerajaan yang ada dia North, tetapi ada unsur apa? South. Dan kita tahu North di USA siapa? Trump. Iya, Republik. Republik kan? Yang South siapa? Demokrat. Demokrat. Jadi kita kasih aja nama-nama presidennya kan? Ini siapa? 44. Obama. 45 siapa, Mem Olsya? Bush Junior. 45 Mem. Trump. 42. Clinton. 43. 43. Baru Mem. Junior. Tadi ya betul. 41. 41. Senior. Senior. Senior Mem ya. 41. 40. Reagan. Nah, ini kan presiden US ya kan? Artinya dari sini kita bisa ambil mana yang North, mana yang South, betul? Dari mereka punya partai, betul? Betul, Brother Alex, setuju? Coba Brother Alex kasih partai-partainya. Obama partai apa? Obama Demokrat. Trump? Republik. Clinton? Demokrat. Bush Junior? Republik. Bush Senior? Bush Senior Republik juga. Reagan? Republik lagi. Oke.
Jadi Bro Alex, apakah kita tetapkan bahwa South sama dengan Demokrat? Iya. Artinya yang punya unsur 11-8 apa? Berarti cuma kayak Clinton dengan Obama ya. Nah, bisa Alex? Jawabannya A dan C. Oke? Clinton. Ngaran C aja ya. Ya. Apakah semua bisa jelas? Ada pembicaraan yang 40 itu apa ya? Nah, kemarin di Alwin itu ngomong ini Daniel 11. Konsep 11. Jadi dia pikir ini ayat di Daniel 11, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi dia pikir ini 40. Nah, di 40A kan ada unsur South kan? Begitu. Bisa? Betul. Bisa saudara-saudara? Jadi yang Alwin kemarin dia pikir nih ayat. Padahal ini presiden. Boleh? Jadi kita terkecoh dengan pertanyaan ya. Iya. Memang juga ada punya pemikiran. Makanya saya pilih 40 itu juga. Makanya saya pilih 40, 44, 43, 45. Padahal ini presiden yang ada unsur apa? Presiden-presiden ada unsur Wahyu 8 ya. Wahyu 11 ayat 8 ya. Berarti Alex kan udah mengerti ya? Ini maksudnya. Oke, mantap Alex. Apakah yang pertanyaan Alwin sudah jelas, Kak Chen? Kak Lina dan bisa ya? Jelas. Karena yang ditanya angka bukan ayat. Iya. Ya, itu dia. Kak Rejuan bisa ya? Angka-angka. Apa, Mam? Pertanyaan itu kan angka-angka. Angka-angka. Bukan di ayat-ayat. Tapi Alwin reasonnya dia pikir angka ayat ya. Tapi kemarin dibenarkan juga sih kalau reasonnya benar boleh. Oke. Tapi akhirnya dibilang A dan C ya. Ini khusus exceptional aja kemarin pembahasan dengan Alwin. Yang penting jawabannya kalau presiden apa? A dan C. Oke. Maribel tanya Tiberius Caesar. Tiberius Caesar? Iya, itu. Raja Roma. Pagan. Oke, kita mau lihatin ini ya. Ayat dulu di Daniel 11. Tapi ayat. Ayat 16. Mana ini? Belum share screen ini ya, lupa. Oke, saudara bisa lihat ini. Ini dulu pelajaran dulu ya. Lalu ini dia. Nah ini. Kalau saudara lihat ayat 16, ya. Ini sejarahnya kalau zaman dahulu, ini Pompei, boleh? 16. Pagan Rome. Iya. Pompei. Pompei. Ini nggak bisa dikasih besar lagi. Apa tuh dia bilang ayat apa itu? Daniel 11:16, Mem. Itu dia. Boleh? Ada seorang raja yang menyerang berbuat sekendak hatinya, masuk glorious land, ini yang masuk namanya Pompei, boleh? Iya. Ya, ini aja. Kita belajar, maksudnya nggak detail ya, tapi ingat-ingat aja, ini karena sejarah kan sudah paten kan, nggak ada yang berubah-berubah kan. Jadi itu bisa dibaca sendiri di sejarah. Ya, jadi ini yang masuk di 11:6, rajanya Pagan Rome siapa? Pompei, oke? Pompei. Nah, lalu 11:11 waktu dia masuk ke ini dan bercabul maksudnya yang berkorupting sama daughter of the woman ini adalah Julius Caesar, ya? Dan ini daughter of woman-nya adalah Cleopatra. Itu jelas. Ini dulu banget ya, masih ada Vero ya, Oma? Ingat? Iya. Ingat sih. Boleh? 15:17 siapa? Julius apa? Caesar.
Caesar ya. Lalu ini Cleopatra itu istrinya. pokoknya ada kontroversi dengan Cleopatra gitu loh. Jadi dia rebutan Cleopatra gitu lah. Iya. Itu yang putranya itu. Iya. Cleopatra itu di ayatnya apa itu? Woman. Daughter of woman ini mau. Lalu 18, ini semua cerita Julius Caesar sampai 1120. Akan naik penaik pajak. Nah ini dia pajak, aku ingatnya pajak aja. Nah ini namanya Iya. Augustus. 1120 Kaisar Augustus. Boleh? Tadi Julius Caesar. Sebelumnya. Kitabnya menaikkan pajak. Naikkan pajak. Nah, baru 21 ini Tiberius Caesar, boleh? Iya. Itu tadi siapa raja pagan siapa sih? Pagan. Semua raja pagan Rome itu. Yang tadi yang setelah Julius Caesar sama dia. Kaisar Augustus. 21 ini dia orang yang kejam, betul? Lalu dia bilang apa? Dan dia akan broken Prince of the Covenant. Apakah ini Tuhan Yesus? Iya. Nah, Tuhan Yesus di sini apa? Ditanyakan kan? Ini dia. Akan menghancurkan seorang raja perjanjian. Apakah raja perjanjian ini adalah Tuhan Yesus? Tapi apakah dua-dua bilang bahwa Tuhan Yesus disalibkan? Ya? Di zamannya raja siapa? Kaisar Tiberius. Tiberius Caesar, oke? Ya, kesimpulannya ya, mau gambar kesimpulannya ya. Mungkin Ya itu. yang raja pagan Caesar Augustus itu di Daniel 11 ayat 20. Caesar Augustus 20. Jadi ini kita mau ini ya. Mau kesimpulan. Raja pagan Rome, oke? Raja pagan Rome. 1116. Ini sejarahnya adalah Pompei. Lalu 1117 ini ada sampai 19 ini Julius Caesar. Yang ada kontroversi sama Cleopatra. Lalu 1120 ini adalah Caesar Augustus. Augustus ini ya. Oh betul Augustus. Ini dia menaikkan pajak. Lalu 1121 dan 22 ini Tiberius Caesar. Ini dibilang 5%, orang yang nggak bermoral. Orang yang jahat, kejam gitu ya. Lalu dia menghancurkan Prince of Covenant, Tuhan Yesus. Oke. Nah, sekarang kalau sejarah selalu terulang, kalau misalnya kita gabungin sama presiden USA sama ya, dengan Raja Pagan Rome, ini sama dengan di Daniel 11 ayat 2 ya. Kira-kira dari kalau 11 2 ada siapa aja? Clinton, siapa lagi? Clinton. Bush Junior. Siapa lagi? Obama. Sama? Trump. Yang paling gampang, siapa yang presiden USA yang paling tinggi waktu jadi presiden naikin pajak? Obama. Seperti siapa ya? Caesar Augustus. Bisa?
Artinya gampang nggak mau masukin yang lainnya? Gampang. Nah, siapa sebelumnya Obama? Bush Junior. Pompey siapa? Clinton. Tiberius Caesar siapa? Trump. Oh, begitu. Apakah Kaisar sama dengan Sandelo juga? Iya. Apakah Trump itu orang yang kejam juga kan? Dia? Iya, betul. Bisa lihat? Gimana Kak Chen? Ingat ini Kak Chen? Pelajaran dulu kita. Kita ingat sekali itu Obama. Pajaknya itu. Ya, betul. Nih. Kalau Pompei ada DP Ya Kak. Dia masuk ke Glorious Reign. Ceritanya sejarah. Ya Kak Chen, silakan. Kalau yang kaisar di zaman siapa? Setelah Tuhan Yesus itu siapa? Rasul Paulus siapa? Aduh, aku nggak hafal Kak. Siapa ya? Gak apa-apa, cuman penasaran. Oh iya. Siapa Kang? Aku lupa Kak, nggak pernah baca juga kayaknya aku. Oke, sorry ya Kak. Iya. Yang itu, yang banyak orang Kristen yang banyak orang Katolik yang masuk terus dia bakar itu. Yang Nero. Nero, oh iya. Nero. Anda Saling melengkapi dengan Nero Jerman, kayaknya Nero. Oh, enggak. Iya, Prancis. Oke, bisa ya saudara-saudara ini? Ingat ya. Nah, kalau udah gini kan gampang bahas pertanyaannya kan? Kalau udah tahu konsepnya kan? Oke, konsepnya adalah, mari kita lihat pertanyaannya berarti. Ya, Mem, ada pertanyaan? Oke, Mem. Oh, sudah, Mem? Oh iya, sorry. Jadi, ini kita mau bahas 4 dan 5 aja ya, yang terakhir ya. Yang mana yang paling ya, Revelation 11 ayat 8. Revelation 11:48, South atau North? South. Wow, oke. Pilihannya Daniel A, Daniel 11 ayat 2, ada Presiden 1, 2, 3, 4. B, Pagan Rome Leader. Nomor berapa ya? Nomor 4. Pompei. Ini sih bikin bentuk dalam bentuk kecil. Julius Caesar. 3, Kaisar Augustus. Kok ini kan sebut-sebut. Nih, Mem, saya mau jawab ini ya. Nomor 4, Tiberius Caesar. Yang mana, Mem? Yang paling south? Yang paling south, Kaisar Augustus. Daniel 11 ayat 2-nya siapa? Presiden yang 1, 2, 3, 4. Presiden yang ketiga. Siapa ini, Mem? Obama. Mantap. Karena kenapa di sini Clinton juga south, kenapa nggak dipakai? Dia tidak terlalu kelihatan dia punya. Karena pertanyaannya apa, Mem? Ini yang paling. Ingat ini ya, ada yang paling ini ya. Jadi kita pilihnya nomor berapa? 3. Nah, langsung gampang kan? Pagan Rome leader siapa yang kayak Obama? Jadi jawabannya B, A3, B3. Boleh? A3, B3. Bisa tahu reasonnya ya? Pertanyaannya sekarang. Jawabannya gimana? Mama Selisa? Dan semuanya bisa? Ongkonya bisa lihat ini ongkonya? Ya, bisa deh. Jelas deh. Jelas ya? Oke. Terima kasih. Mari kita lihat lagi pertanyaan nomor terakhir ya, 5 ya. Boleh? Mereka 5 pertanyaan aja. Ini sudah selesai? Sudah. Oke, berikutnya. Ayat mana yang berhubungan nih, Maribel tanya. Maribel udah mengerti Tiberius Caesar sama dengan siapa, Maribel?
Sudah. Sama dengan Trump. Trump. Mana yang ada hubungan dengan Tiberius Caesar? Yang ditanya Tiberius Caesar kan? Bukan Trump kan? Betul? Iya. Yang mana yang paling satu itu tadi nomor berapa? Yang paling satu nomor 4. Paling ini nomor 5. Iya. Daniel 11:13. Ini ngomong tentang Tiberius Caesar nggak? Oh, 13. Tidak. Betul? Ini ngomongin kon tapi Trump kan? Iya. Jadi ini nggak bisa dipilih, boleh? 11:13. B. Daniel 11 ayat 8 ayat 11 kan? 11 C. 11:8. 11:8. 8:11. 11. Oke. Prince of. Kenapa ini dibilang Tiberius Caesar? Di situ ada Prince of Oz ya. Nah, mari kita lihat ya. Yang harusnya bisa lihat ada dia akan meninggikan diri terhadap Prince of the Host. Setuju? Ini ngomongin siapa tadi? Dari Daniel 11 tadi ngomongin siapa yang akan hancurkan Prince of Covenant? Tiberius. Bagaimana yang lain bisa lihat bahwa 8:11 ini ngomongin Tiberius Caesar? Ya. Kare John bisa lihat, Kare ada karena ada Prince of Host sama Prince of Covenant kan sama? Iya. Nah, mantap. Oke, lanjut lagi. Berarti kita tahu ini ada dia bilang magnify himself against Prince of Host kan? Jadi ini jawabannya bisa dipakai. Terus itu ada ini sanctuary host test enggak? Itu kan ini Mama ingat nggak apa namanya? Kalau itu apa namanya? Yang apa namanya itu mah? Bukan penyalipan ya? Ini kan pagan Rome konteksnya mah. Him ini kan di pagan little horn he sama little horn it kan? Ya toh? Terus ini juga bisa ngomong kerajaan pagan waktu itu sanctuary-nya kosong, di trend down, diserang 4 trompet, ingat nggak mah? Jadi harus lihat konteksnya mah, memang harus pikirannya apa namanya? Karena ini kan konteksnya ini pagan Rome. Tapi kalau yang pagan Rome magnify his against Prince of the Host itu adalah apa? Adalah siapa? Tiberius Caesar. Kalau sanctuary crash-down itu waktu dia diserang kapan? 4 trompet, masih lama banget kan Om Alin, Kak Chen? Iya. Nah itu dia, jadi nggak bisa disamakan semuanya di Tiberius Caesar, boleh? Iya, boleh. Jadi ya, boleh ya Mam? Iya. Ingat-ingat pelajaran daily juga ya, yang waktu dia diserang. Ini nanti Mama ujian daily lagi ya, Ma? Khusus. Dan semua Khusus. Gimana Mem? Kita lagi belum tahu itu di daily itu. Ulang-ulang Mem. Oke? Jadi kalau nggak diulang juga lupa loh. Jadi bukan khusus saja Gedi ingat semua, juga bisa lupa Gedi. Oke? Lanjut 8, 11, 13. 11 ini apakah Great Earthquake kan? Revelation. Prancis. Revolusi. Wahyu nih. Oh iya, Revelation. Sorry. Wes mantap. Mama juga udah bilang, kita nggak perhatikan. Great Earthquake sama dengan apa? Peristiwa apa? Revolusi Prancis. Mari kita buka ayatnya ya.
Ini itu dikutipan deh. Oh, ini dia. Daniel 8 sama dengan 13 kan, saudara? Ayat 8-nya. 8 sama 13 sama kan? Sama. The same hour ada earthquake. Dan waktu di earthquake yang ada spiritual Sodom dan Egypt, the Lord was crucified. Boleh? Iya. Jadi apakah the Lord was crucified ada hubungannya sama Tiberius Caesar? Ada. Jadi bisa kita bilang nggak itu Tiberius Caesar karena jelas sekali karena ada the Lord was crucified. Boleh? Crucified. Boleh. Jadi hubungannya di sini revolusi Prancis karena di Revelation 11 ayat 8 ada apa? Lord was crucified. Kalau Tuhan Yesus disalib pasti apa? Tiberius siapa? Tiberius Caesar. Di C betul ya. Dipilih. D lebih gampang lagi nih. D ini Revelation 11:8. Apakah pasti dijawab ini, Brother Alex? Iya. Brother Alex setuju D dijawab sebagai penjelasan Tiberius Caesar? Nyanda. Kenapa, Brother Alex? Karena Revelation 11 ayat 8 ini memang benar-benar Tiberius Caesar. Iya. Ya. Kalau Revelation 16 ini itu Obama boleh cocok. Sorry, Bro Alex. Tadi kan sudah ditekankan bahwa Tiberius Caesar ini dia peristiwanya ada Tuhan Yesus disalibkan kan? Itu di Prancis. Apakah Tiberius Caesar itu Bro Alex setuju kalau ada Tuhan Yesus disalibkan? Ya benar. Ya. Boleh baca ayat 8. Itu dia memiliki roh Sodom dan Egypt. Coba boleh baca, Bro Alex, 11:8. Apakah kelihatan? Iya. Dan mayat-mayat mereka terletak di jalan raya dari kota yang besar yang secara rohani atau secara spiritual dipanggil Sodom dan Mesir. Bahasa Indonesia ini. Di mana Tuhan kami juga disalibkan. Oh, berarti bisa. Mantap, Bro Alex. Itu dia ya. Bagaimana yang lain bisa lihat seperti Bro Alex? Bisa, Ci. Saya mantap. Lanjut, Revelation 13 ayat 15. Image of the beast. 3:15 bikin apa? Image of the beast. Hah? 13:15 ya. Saya kira 3:15. Apakah waktu di zaman Tuhan Yesus yang pegang kuasa yang mempengaruhi untuk menyalibkan gereja atau negara? Yahudi, gereja. Apakah itu di atas Rom begini kan? Iya. Betul? Yang ngebet Yesus disalibkan siapa? Yahudi. Tapi harus pakai kuasanya siapa? Rome. Bisa. Jadi image of the beast, setuju? Ada. Bisa mengerti penjelasannya kenapa? Iya. Gimana yang lain? Bisa? Ongkonyet boleh, ongkonyet? Image of the beast kan harus perempuan di atas laki-laki kan? Ya. Oke. Bisa ya?
Ya, bisa deh. Ya. Lalu F, Daniel 3 ayat 5 ya. 11. Ini ada image of gold kan? Nebukadnezar, iya. Apakah image of gold kita sudah samakan itu sama dengan image of Candelo, iya, sama. Jadi pasti bisa dipakai F juga, boleh? Boleh. Nah, itu aja, sudah. Gimana Maribel, Tiberius Caesar-nya mengerti? Mengerti nih, Ce. Bagaimana Kak Ejoan, Kak Chen bisa review sedikit yang kita bingung? Mem, Olsya gimana, Mem? Oke. Saya. Bagaimana dengan Brother Alex, Mopolo sudah ya? Halo. Alex ya. Oh, Kak Ejoan, silakan. Kita kira bisa. Iya, Kita mungkin kurang ini DP sejarah yang Revelation 11 ayat 13 ini yang mengenai revolusi Prancis ini apa hubungannya dengan Great Earthquake ya? Oh, oke. Jadi Iya. Sorry. Salah. Aku kalau bisa dapat ya, Kak, kutipannya. Ada di kemenangan akhir itu, Revolusi Prancis. Itu baca itu satu pasal itu. Pas. Ini sih sudah dapat, tapi kita mau cari revolution, kata-kata revolution Prancisnya. Sama-sama carilah ya. Ya. Ini, apakah Friends ini ada hubungannya dengan revolution kan, Kak? Dia bukan buat suatu revolusi kan, Kak? Iya. Kakak bisa baca di chapter 15 ya, The Bible and ini. Oh, ini The French Revolution juga ada. Ini Reformation, Kote. Tadi nomor chapter 15. Injil 15. Chapter 15. Oh iya, ini dia. Itu kan French Revolution di judul mana? Oh iya, ini French Revolution. Thank you. Nah, ini yang mana ini? Di GC 26 chapter 15 pokoknya. GC. Great itu kemenangan akhir kan? Iya. French Revolution, Spiritual Egypt, Great City. Ini kan Great City kan, Kak? 11 ayat 8 kan, Kak? Yang di banyak namanya Spiritual Egypt, ya kan? That Great City ini sama dengan juga Sodom. Jadi Egypt dan Sodom kan? Jadi ya. Nah ini ya, this prophecy during history of French Revolution di 1793, betul? Kak Chen, Kak Kare? Iya. Mau lihat dia punya apa? Earthquake-nya. Ini sini. Nah ini Kak, bisa lihat ya Kak. Lalu French was shaken seperti di mana Kak? Seperti ada apa Kak? Iya, oke, thank you. Kak? Mantap. Itu sejarahnya ya Kak. Jadi lambang earthquake adalah lambang ketika French itu dikasih ada revolusi Prancis, boleh Kak? Oke, makasih. Iya. Sama-sama Kak. Tanya ya Kak kalau ada bingung-bingung. Thank you. Oke, bagaimana yang lain bisa? Mama Soisa, gimana? Oma Pop? Iya. Bisa jelaskan semua?